Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan telah datang. Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Hari ini kita melaksanakan ibadah saum karena panggilan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan keimanan inilah yang kemudian kita hari ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentu puasa ini adalah bekal kita nanti sebagai tambahan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghendaki ya puasa ini menjadi puasa yang memang bernilai sangat luar biasa di akhirat nanti. Maka tidak salah kalau kita hari ini coba membekali puasa kita sebagaimana puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh apa-apa yang kemudian dipraktikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa Ramadan ini, dan ketika kita berharap mudah-mudahan ketika kita mencontoh ya puasanya Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan ganjaran dan kemudian dikelompokkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat UM, yang pertama tata cara ya, yang dilakukan puasanya Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu an-niyah. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya bahwa sebuah amal itu tergantung dengan niatnya. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Setiap amal maka semuanya harus ada niatnya, sehingga kemudian dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya amal wajib niatnya dilakukan sebelum melakukan amal tersebut, sedangkan amal yang mustahab ya, yang nawafil, yang sunnah, maka boleh ketika melaksanakan amal tersebut kemudian niat di dalamnya. Ya, ini yang membedakan antara ya niat amal wajib dengan amal yang sunnah. Ya, misalkan salat wajib itu kita lihat bahwa sebelum takbiratul ihram maka kita berniat ya. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan puasa Senin atau Kamis ya, kita tidak mendapatkan makanan di rumah dan kemudian ketika hari itu sudah masuk misalkan jam 7, jam 8 ya, maka di situ kita boleh berpuasa atau boleh berniat untuk berpuasa sunnah. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan ini, maka niat itu dilantunkan dalam hati ya ketika kita akan melaksanakan puasa esok hari ya misalkan besok puasa Ramadan ya, hari keberapa, maka kita malamnya ya atau sebelum menjelang waktu subuh kita harus berniat untuk puasa yang akan dilakukan esok hari. Nah, para ulama cuma yang berbeda oleh para ulama itu adalah niatnya itu apakah bisa disatukan atau hanya sehari sekali seperti itu. Itu yang berbeda. Tapi para ulama sepakat untuk amalan wajib ini, puasa Ramadan ini, maka niatnya itu harus sebelum ketika kita melaksanakan puasa tersebut. Nah, kalau kita ya misalkan lihat saudara-saudara kita kaum Nahdliyin itu ya, biasanya mereka melantunkan niatnya itu di malam hari ya, setelah sholat tarawih ya. Mereka dengan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai ya, misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu sebuah latihan. Namun kita kembalikan bahwa niat itu adalah merupakan amalul qulub. Niat itu merupakan perbuatan hati. Maka kita lafazkan di dalam hati kita. Soal lisan ya itu kemudian silakan saja. Tapi niat itu fi qalbi ya, niat itu dalam hati. Jadi puasa mencontoh Rasulullah SAW, puasa Ramadan mencontoh Rasulullah adalah niat ya. Niat itu diucapkan sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua ya, ketika kita masuk di pagi hari, bangun malam hari, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersahur. Dan sahur ini yang membedakan umat Rasulullah dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya ada juga perintah untuk melaksanakan puasa sebagaimana di dalam
surat Al-Baqarah itu ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi berpuasalah kalian sebagaimana puasa orang-orang sebelum kalian. Tapi yang membedakan itu adalah sahur. Ya, umat Rasulullah SAW disunnahkan untuk melaksanakan sahur. Karena kata Rasulullah SAW, bersahurlah kalian karena di dalamnya ada keberkahan. Ya, hadis rawahul Nasa'i. Ya, jadi bersahurlah kalian karena di dalam waktu sahur itu ya kemudian banyak waktu keberkahan. Ya, jadi bangun. Ya, meskipun mungkin makannya hanya 3 butir kurma, bangun. Karena di waktu sahur itu banyak keberkahan. Ya, kalau para ulama mendefinisikan, menjelaskan terkait dengan waktu sahur ini yang penuh keberkahan, maka mereka biasanya sahurnya itu ya kemudian hanya sedikit saja. Tapi waktu yang penuh keberkahannya itu kemudian mereka isi dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama. Tapi di waktu sahur itu kata Rasulullah SAW adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita jadi jangan abaikan. Meskipun kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya kecil, tapi waktu sahur ini di malam-malam mendekati waktu subuh itu adalah malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW ketika berpuasa menganjurkan ketika datang waktu untuk berbuka puasa, hendaklah kalian mensegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Ya, meskipun lebih kuat fisiknya ya. Fisik saya kuat, insya Allah sampai Isya kuat, ya sampai lebih daripada itu kuat. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan agar orang-orang yang berpuasa itu segera berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud mengatakan Rasulullah SAW, orang-orang akan terus melakukan dengan baik selama mereka mempercepat atau mereka mensegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi mereka menyegerakan berbuka puasa itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita ketika azan datang, ya terdengar maka bersegera berbuka puasa, ya. Karena ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Meskipun badan ini masih kuat, meskipun kita masih kuat melaksanakan lebih lama lagi, tapi anjuran Rasulullah SAW jika kita berada dalam kebaikan maka kita mempercepat untuk iftar, ya, kita mempercepat untuk berbuka puasa. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah ketika bulan puasa. Yang keempat, ya, sanggup menahan emosi, ya, sanggup menahan emosinya, mengendalikan emosinya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah SAW yang mengatakan kalau ada orang yang mencaci atau mengajak kalian berkelahi, maka Rasulullah SAW mengatakan, katakan bahwa aku sedang berpuasa. Katakan bahwa aku sedang berpuasa. Maknanya, ya, nggak dijabanin. Kalau ada orang yang mencaci-caci, nggak dijabanin. Kalau ada orang yang berkelahi, nggak dijabanin. Ayolah sekalian berantem. Nggak ada seperti itu. Tapi ketika Ramadan datang dan yang lainnya, maka katakan bahwa saya sedang berpuasa. Maknanya Ramadan ini ya pembelajaran kita untuk mengendalikan emosi kita. Sehingga kalau misalkan ada yang menyurut emosi, ada yang kemudian mengajak, ya, atau kemudian mengejek, mencaci maki, mengajak berantem, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Ya, jadi ini yang keempat, ya, sanggup mengendalikan emosi kita, ya, sanggup mengendalikan kemarahan kita di bulan Ramadan. Harapannya nanti setelah Ramadan juga sama seperti itu, ya. Bulan Ramadan latihannya selama sebulan ini, maka 11 bulan kemudiannya mudah-mudahan bisa mengendalikan emosi tersebut. Yang kelima, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah salat tarawih, ya, baik secara jamaah baik maupun munfarid atau sendirian. Dua-duanya berasal dari satu dalil, tapi kemudian menjadi dua pandangan yang berbeda. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tarawih, salat qiyamul lail di malam Ramadan. Hari ke-1 Rasulullah SAW salat, kemudian hanya sedikit sahabat yang mengikutinya. Kemudian hari kedua Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih, maka jamaah sahabat yang di belakangnya ya semakin banyak yang mengikutinya. Hari ketiga Rasulullah SAW melaksanakan, semakin banyak sahabat
yang kemudian mengikuti sholat malam Rasulullah di malam Ramadan tersebut. Dan hari keempat Rasulullah kembali ke rumahnya untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tersebut. Ya, dari satu hadis ini kemudian para ulama memandangnya dua maknanya. Yang pertama, boleh sholat secara tarawih, secara berjamaah, ya, berdasarkan 3 hari dari Rasulullah, contoh daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, boleh melaksanakan ibadah sholat tarawih itu sendiri di rumah, ya, berdasarkan hadis tersebut. Hari keempatnya Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan itu di rumah, karena Rasulullah SAW khawatir sholat sunnah, ya, sholat malam di malam tarawih itu menjadi ibadah yang wajib buat umatnya. Artinya berbeda. Maka kita lihat hari ini misalkan kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih, ya, menggantikan sholat malam pada waktu, ya, qiyamul lailnya, maka itu mencontoh Rasulullah SAW. Diperbolehkan, silakan, ya. Buat yang kemudian melaksanakan ibadah sholat malamnya itu sendiri juga, ya, misalkan karena mungkin sudah terbiasa dengan qiyamul lail semalam, ya, malam jam 2, jam 3 seperti itu, melaksanakannya sendiri juga itu tidak masalah, ya. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya, ya, tarawih itu bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Bisa di awal waktu seperti misalkan Abu Bakar, atau bisa di akhir waktu seperti Umar bin Khattab. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi yang pertama, ya, niat, yang kedua adalah sahur, ya, yang ketiga adalah menyegerakan berbuka, yang keempat menahan emosi, ya, menahan emosi agar kita tidak cepat emosian, dan yang kelima itu adalah mengerjakan sholat tarawih. Selain itu juga yang keenam, Rasulullah SAW juga banyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya. Bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini kita pergunakan untuk memperbanyak tilawah, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, untuk memperbanyak memahami teks-teks atau pemahaman di dalam Al-Quran, dan untuk memperbanyak menghafal Al-Quran. Berinteraksilah dengan Al-Quran, ya, dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk membiasakan diri agar kita mau duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Yang keenam, ya. Yang ketujuh, ya, yang dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ketika Ramadan ini banyak berimpak dan bersedekah, ya. Kalau pada bulan-bulan yang lainnya Rasulullah adalah orang yang paling banyak berimpak dan bersedekah, maka Ramadan ini Rasulullah SAW lebih memperbanyak terkait dengan impak dan sedekah Rasulullah SAW. Nah, ini sahabat UIM, maka inilah yang harus kita jaga agar kita hari ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari niatnya seperti apa, kemudian kita membiasakan makan sahur, kemudian berbuka lebih cepat, menahan emosi, kemudian sholat tarawih, dan yang keenam itu adalah kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang terakhir kita memperbanyak berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan, ya, puasa kita di bulan Ramadan hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.